Algoritma ACLS. Nah, kalau algoritma ACLS pokoknya yang masuk ke sini pasti gak ada nadi, gak ada nafas, dan dia ada penurunan kesadaran. Terus ini tuh pokoknya yang udah dari algoritma yang awal yang aman, penolong pasien penderita lingkungan. Pokoknya ini udah, jadi itu udah yang pasang defibrilator. Nah, kalau misalnya dia udah pasang defib kan kita tentuin iramanya shockable atau non shockable. Yang shockable itu iramanya antara VF atau yang PVT, pulseless VT. Karena ini kan pasti yang nggak ada nadi. Atau dia yang kalau misalnya non shockable itu yang asistol atau yang PEA. Kalau asistol itu dia yang lurus doang gitu. Kalau PEA tuh irama apapun tapi dia nggak ada nadi. Jadi bisa aja dia sinus tapi dia nggak ada nadi. Gitu. Terus pokoknya dia irama apapun selain VF sama PVT yang nggak ada nadi. Kalau PEA jadi dia bisa juga yang sinus kayak sinus tapi dia nggak ada nadi. Terus ini konsepnya yang harus diingat. Kalau misalnya dia yang shockable itu si algoritmanya ini pasti monitor, terus di shock, RJP, obat. Kalau misalnya dia yang non shock itu kan karena dia kan gak di shock kan, monitor, RJP, obat. Jadi nanti yang diulang ini terus si monitor shock RJP obat, monitor RJP obat gitu. Nah, obatnya juga beda yang antara yang shock sama yang non shock. Kalau yang shock bisa di shock itu obatnya tuh bisa 2, ada epinefrin 1 mg IV sama amiodaron. Amiodaron itu pemberiannya maksimal 2 kali, dosis pertama 300 ml, dosis kedua 150 ml. Terus kalau ini obatnya epinefrin aja 1 ml IV. Tiap 3-5 menit kan kalau epinefrin. Nah, terus jadi misalnya datang pasien dia nggak ada nadi, nggak ada nafas, dan ada penurunan kesadaran. Berarti kan masuk ini algoritma ACLS. Terus kita tentuin dia tuh shockable atau non shock. Nah, ini tuh yang di shocknya tuh kan pakai defib ya, karena kalau defib yang nadinya nggak ada. Kalau misalnya dia kardioversi itu nadinya ada. Nanti dijelasin selanjutnya. Nah, kan dia misalnya datang EKG-nya VT, PVT yang nggak ada nadi. Berarti dia masuk ke irama yang shockable. Kalau irama yang shockable harus ingat berarti ini. Yang diulang-ulang tuh ini. Kan monitornya menunjukkan VT. Terus kita shock. Habis itu kita RJP. RJP-nya itu yang berkualitas. Ada di sini. Jadi dia kedalamannya 5 cm, kecepatannya 100-120 kali per menit, minimal interupsi, full chest recoil, dan perbandingannya itu jadi 30:2. 30 si nadinya, 2 untuk pernafasannya. Terus nafasnya itu 5-6 detik ya. Satu nafas tiap 5-6 detik. Nah, terus udah kan. Nah, kalau misalnya yang shockable itu obatnya nanti di RJP yang kedua. Nah, terus kan tadi udah nih di shock, udah di RJP dengan CPR yang high quality. Terus nanti kita monitor lagi. Misalnya dia masih VT, masih PVT, berarti masih masuk yang shockable kan. Kalau masih masuk yang shockable berarti ikutin lagi si irama ini, monitor, shock, RJP, obat. Nah, tadi kan di monitornya dia PVT, berarti dia masih yang shockable. Terus kita shocknya itu di defib. Terus kita RJP, baru dikasih obat, masuk obat. Nah, obatnya itu yang pertama masuk adalah ini, epinefrin 1 mg IV.
gitu. Terus udah beres, terus kita lakuin lagi misalnya di monitor lagi. Kita tentuin apakah dia yang shock atau yang non shock. Misalnya dia masih VT nih, masih PVT. Nah, ikutin lagi algoritma ini. Udah dimonitor, kita shock lagi, kita RJP lagi, terus pemberian obat. Karena epinefrin pemberiannya cuma 3-5 menit. Nah, satu siklusnya itu sekitar 2 menit. Jadi, tiap 2 siklus kita baru kasih epinefrin. Jadi, untuk yang selanjutnya, kalau udah dikasih epinefrin, dikasih dulu amiodaron, dosisnya 300 mg. Gitu. Terus misalnya udah beres, terus kita monitor lagi kan. Kalau dimonitor lagi, misalnya kita monitor lagi iramanya shock atau non shock gitu. Misalnya iramanya masih shockable. Kalau iramanya masih shockable, sama ikutin lagi si algoritma ininya. Nih algoritma ini. Ikutin lagi, berarti kan dia di shock, di RJP, terus dikasih obat. Tadi kasih obatnya udah amiodaron, berarti sekarang epinefrin. Jadi kalau yang shockable, kasih obatnya tuh amiodaron, epinefrin lagi, kosong, terus terus kosong. Karena amiodaron kan cuma boleh dikasihnya 2 kali. Nah, kalau misalnya pasiennya datang, dia penurunan kesadaran, nggak ada nadi, terus nggak ada nafas, terus dia iramanya misalnya asistol, kan kalau itu berarti yang non shock. Kalau non shock, kita tuh langsung kasih epinefrinnya as soon as possible. Jadi langsung kasih epinefrin, baru kita CPR. Terus kita monitor lagi. Pas dimonitor masih non shock, masih yang non shockable, sama kita CPR lagi, tapi dia nggak dikasih obat karena dia cuma bisa dikasih epi kan, epi kosong gitu. Jadi udah gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya pasiennya datang, pertamanya pasiennya datangnya dengan yang irama non shock nih misalnya pertamanya datangnya non shock, kan kita ikutin irama ini di shock, terus di RJP, terus dikasih epinefrin. Nah, kalau misalnya pas kita udah monitor yang kedua, dia jadi non shock, berarti kalau jadi yang non shockable, ikutin iramanya ini. Jadi di monitornya kan menunjukkan non shock, kita RJP, terus dikasih obat epinefrin. Karena epinefrin kan asap ya, as soon as possible. Nah, terus kalau misalnya kita lihat lagi di monitor tiba-tiba dia jadi yang shock. Di monitor dia jadi yang shock, berarti masuk ke algoritma yang ini. Kita shock, kita defib, terus kita RJP, dan dikasih obat. Tadi kan sebelumnya udah dikasih epinefrin. Nah, berarti obat yang kedua amiodaron gitu. Terus kalau misalnya pas kita cek lagi di monitor, dia masih yang shock, berarti yang masih yang shockable maksudnya. Berarti kita defib, terus kita RJP, dikasih obatnya epinefrin gitu. Terus kalau misalnya kita monitor lagi nih, dia masih yang shockable, ikutin lagi di shock, di defib, di RJP, kasih obatnya epinefrin gitu. Terus misalnya kita cek lagi di monitor lagi, dia masih yang shockable, berarti masih sama juga kan, kita shock, kita RJP, terus kita kasih obatnya amiodaron yang dosis yang kedua 150.